Mengapa para lansia Amish tetap kuat sementara banyak orang lain melambat seiring usia? Tidak ada gym, tidak ada pil, tidak ada peralatan mahal. Namun para lansia Amish menemukan cara untuk menjaga vitalitas dan menghindari cedera serius. Apa yang mereka lakukan dengan benar dan apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Saya melihat pria dan wanita tua bergerak dengan kelenturan dan kekuatan yang tampak hampir mustahil untuk usia mereka. Tidak ada kursi roda, jarang tongkat, dan hampir tidak ada tanda-tanda rasa sakit yang biasa saya kaitkan dengan orang tua di lingkungan pinggiran kota. Penelitian dari University of Pittsburgh Medical Center mengungkap fakta mengejutkan. Meskipun memiliki akses terbatas ke layanan kesehatan modern, para lansia Amish mengalami 40% lebih sedikit cedera serius dibandingkan rekan-rekan mereka di Amerika. Lebih luar biasa lagi, ketika mereka mengalami cedera, mereka pulih jauh lebih cepat dibandingkan individu non-Amish. Ini menciptakan sebuah paradoks menarik tentang orang-orang sederhana ini. Bagaimana mungkin sebuah komunitas tanpa akses ke teknologi medis canggih, obat resep, asuransi kesehatan, atau bahkan listrik dapat mempertahankan ketahanan fisik yang begitu unggul di usia lanjut dibandingkan mereka yang mendapatkan manfaat dari sistem kesehatan paling canggih dalam sejarah. Paradoks ini menantang semua yang selama ini kita percayai tentang penuaan di Amerika. Kita diajarkan bahwa kemunduran fisik adalah hal yang tak terelakkan, bahwa penggantian sendi dan obat-obatan adalah harapan terbaik kita, dan bahwa kelemahan adalah harga dari panjang umur. Pengalaman Amish menceritakan kisah yang berbeda. Dalam bagian-bagian berikut, kita akan mengeksplorasi bagaimana kehidupan sehari-hari mereka menciptakan ekosistem sempurna agar tubuh yang menua tetap berkembang. 1. Rahasia kebugaran. Amish, kekuatan dari kerja harian, bukan gym. Mari kita mulai dengan perbedaan paling mendasar. Amish sepenuhnya menolak konsep olahraga modern, memilih sesuatu yang jauh lebih efektif, seumur hidup kerja fisik yang penuh tujuan, gym alami ciptaan alam. Sementara orang Amerika pergi ke pusat kebugaran, penuh mesin yang meniru gerakan alami, Amish mempraktikkan metode kuno. Mereka bekerja untuk itu. Menurut University of Maryland, rata-rata orang dewasa Amish berjalan antara 14.000 hingga 18.000 langkah per hari, 3 kali lipat dari langkah rata-rata orang Amerika. Namun berjalan hanyalah permulaan. Sehari di sebuah pertanian, Amish melibatkan mengangkat, membawa, mendorong, menarik, memanjat, jongkok, dan menjaga keseimbangan. Gerakan yang di kota para pelatih kenakan biaya 70 dolar per jam untuk diajarkan. Perbedaan utamanya adalah aktivitas Amish memiliki tujuan, bukan latihan yang terisolasi. Bayangkan sebuah acara barn racing ketika seluruh komunitas berkumpul untuk mendirikan sebuah bangunan dalam satu hari. Acara ini mencakup setiap jenis gerakan yang direkomendasikan terapis fisik untuk menjaga kelenturan. Saya pernah melihat pria berusia 70 tahun menangani kayu berat, memanjat tangga, dan menjaga keseimbangan di atas balok. Olahraga modern lahir dari hilangnya gerakan alami dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengganti berjalan dengan mengemudi, mengangkat dengan mesin, berdiri dengan duduk, lalu bertanya-tanya mengapa kita membutuhkan gym agar tubuh kita berfungsi dengan baik. Penelitian dari Ohio State University menunjukkan bahwa seorang petani Amish berusia 65 tahun memiliki kekuatan genggaman sebanding dengan pria Amerika berusia 30 tahun. Lebih mengesankan lagi, ketika diuji kemampuan berdiri dengan satu kaki, prediktor utama risiko jatuh, rata-rata orang Amish berusia 70 tahun mampu bertahan selama 38 detik, 2 kali lipat standar untuk kelompok usia mereka. Seorang petani memerah susu sapi dalam posisi jongkok lebih banyak pagi dalam sebulan daripada yang dilakukan kebanyakan orang Amerika sepanjang tahun. Seorang tukang kebun menghabiskan berjam-jam dengan posisi membungkuk di pinggul, pada dasarnya melakukan deadlift alami, membangun otot yang mencegah jatuh.
Seorang tukang kayu mengasah koordinasi dan kendali motorik halus, menjaga jalur saraf tetap tajam hingga usia lanjut. 2. Mengapa orang Amish tidak pernah pensiun dan tetap lebih kuat karenanya? Suatu kali saya bertanya kepada sekelompok pria Amish tentang pensiun. Mereka tampak bingung, lalu seorang pria tua terkekeh. Pensiun dari apa? Hidup? Sapi tidak peduli berapa banyak ulang tahun yang saya punya. Dalam komunitas Amish, pekerjaan fisik tidak berhenti pada usia 65. Itu hanya berkembang. Orang yang lebih muda mengambil tugas yang lebih berat, sementara anggota yang lebih tua beralih ke peran yang penting, tetapi tidak terlalu menuntut. Tidak ada perubahan mendadak dari pekerja menjadi bukan pekerja, sebuah transisi yang sering mempercepat kemunduran fisik. Seorang pria berusia 80 tahun mungkin tidak lagi membajak ladang, tetapi ia masih akan mengumpulkan telur, memperbaiki tali kekang, atau mengajari cucu-cucunya pertukangan kayu. Tubuh mereka tetap aktif dengan tujuan, mempertahankan kekuatan, koordinasi, dan kesehatan kardiovaskular. Pengobatan modern kini mengakui apa yang telah dipahami Amish selama beberapa generasi. Tubuh memburuk lebih cepat karena kurang digunakan daripada karena digunakan berlebihan. Otot, tulang, dan sistem kardiovaskular dirancang untuk kerja sehari-hari. Ketika kita menghilangkan pekerjaan, seringkali dengan maksud baik untuk memberikan istirahat di usia tua, kita justru mempercepat kemunduran. Dalam budaya Amerika, pensiun dirayakan sebagai tonggak, hadiah utama untuk puluhan tahun kerja keras. Kita diajarkan bahwa kita pantas berhenti bekerja. Iklan televisi menggambarkan para pensiunan bermain golf, bersantai di pantai, dan melakukan sesedikit mungkin dibingkai sebagai hadiah tertinggi. Namun, bagaimana jika konsep pensiun ini sebenarnya merugikan tubuh dan pikiran? Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Gerontology mengungkapkan bahwa budaya tanpa pensiun formal memiliki tingkat penurunan kognitif dan fisik yang jauh lebih rendah di kalangan lansia. Saat membandingkan komunitas Amish dengan kelompok lain yang secara genetik serupa tetapi gaya hidupnya berbeda, mereka yang tetap bekerja dengan tujuan di usia tua mengalami 53% lebih sedikit kehilangan otot dan 42% fungsi kognitif yang lebih baik. Seorang tukang kayu Amish berusia 79 tahun menjelaskannya dengan sederhana. Tangan harus terus bergerak atau mereka lupa caranya. Kata-katanya mencerminkan kebenaran medis, jalur saraf yang mengontrol gerakan membutuhkan penggunaan rutin agar tetap berfungsi. 3. Rahasia tidur lelap Amish dan penyembuhan alami. Pelajaran ini bukanlah untuk meninggalkan pensiun, tetapi untuk mendefinisikannya kembali. Beralih pada kontribusi yang sesuai dengan kemampuan seseorang, sambil tetap mempertahankan rasa tujuan. Hal ini mengarah pada keuntungan kesehatan Amish lainnya. Tidur alami dan kegelapan total. Ketika matahari terbenam di komunitas Amish, kegelapan benar-benar datang. Tidak ada cahaya biru dari layar, tidak ada lampu jalan, dan tidak ada jam LED, hanya kegelapan alami yang memberi sinyal tubuh untuk beristirahat. Penelitian dari University of Pittsburgh mengungkapkan bahwa Amish tidur rata-rata 1,3 jam per malam, hampir 2 jam lebih lama daripada rata-rata orang Amerika, dengan 1,17 jam tidur nyenyak tambahan, tahap penting di mana tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Rahasianya bukan hanya tidur lebih lama tetapi tidur lebih baik. Tubuh manusia berevolusi untuk selaras dengan ritme matahari, tetapi pencahayaan buatan baru ada selama 100 tahun terakhir. Tidak cukup lama bagi biologi kita untuk beradaptasi. Tanpa cahaya malam yang berkepanjangan, Amish bersiap tidur setelah matahari terbenam. Tubuh mereka secara alami melepaskan melatonin, meningkatkan hormon pertumbuhan, mengurangi peradangan, dan memperbaiki otot. The Journal of Orthopedic Research melaporkan bahwa tidur nyenyak yang optimal mempercepat pemulihan otot sebesar 41% dan mempertahankan kepadatan tulang 27% lebih baik. Bagi orang tua, tidur nyenyak mengatur hormon yang menjaga otot dan tulang, mengurangi risiko cedera.
Seorang dokter pensiunan yang mengunjungi komunitas Amish mencatat bahwa nyeri sendi kronis membaik dalam beberapa minggu berkat kualitas tidur yang lebih tinggi, bebas dari gangguan elektronik. Rata-rata orang Amerika memeriksa ponselnya 58 menit sebelum tidur dan 10 menit setelah bangun dengan cahaya biru yang menekan melatonin dan mengganggu tidur nyenyak. Seorang nenek Amish terkekeh saat mendengar tentang pil tidur. Kalian membuat diri lelah sepanjang hari dengan kopi dan lampu, lalu minum pil untuk tidur. Mengapa tidak hanya tidur saat gelap? Masyarakat modern melawan ritme tidur alami dan kemudian membangun industri untuk memperbaiki konsekuensinya. Harvard University menemukan bahwa orang tua yang menyelaraskan tidurnya dengan siklus cahaya alami hanya selama 2 minggu meningkatkan kendali keseimbangan dan waktu reaksi mereka. Faktor kunci dalam mencegah jatuh. Orang Amish bangun bersama matahari, bekerja saat siang hari, menghindari stimulan, bersantai dengan keluarga di malam hari, dan tidur dalam kegelapan total, mengaktifkan mekanisme perbaikan tubuh. Meskipun kita mungkin tidak melepaskan listrik, kita bisa mengurangi paparan cahaya biru di malam hari, menggelapkan kamar tidur, dan menjaga jadwal tidur yang konsisten untuk meningkatkan kualitas tidur. 4. Rahasia orang Amish untuk tulang kuat. Tanpa pil tidur, terhubung dengan keunggulan lain. Pola makan tradisional yang membangun tulang kuat dari dalam. Sementara orang Amerika bergantung pada suplemen kalsium, vitamin D, atau obat-obatan untuk kesehatan tulang, orang Amish mempertahankan kekuatan tulang hingga usia lanjut tanpa tes atau pil. Rahasianya terletak pada cara mereka makan. Dapur Amish menghasilkan makanan pelindung tulang dan sendi melalui metode tradisional yang baru mulai dipahami oleh ilmu gizi. Menurut penelitian dari Tufts University, orang Amish lanjut usia memiliki kepadatan tulang 20%, lebih tinggi daripada rekan-rekan mereka di kota, hasil dari gaya hidup, bukan genetika. Mereka mengonsumsi susu segar, yogurt buatan sendiri, kefir, dan keju mentah, semua kaya kalsium dan vitamin K2, nutrisi yang mengarahkan kalsium masuk ke tulang alih-alih mengendap di arteri atau sendi. Seorang pengunjung kota pernah berkata, "Dokter saya menyuruh saya minum pil kalsium, tetapi saya melihat tuan rumah Amish saya minum susu segar, makan yogurt, dan mengoleskan mentega buatan sendiri pada roti panggang. Saya sadar, saya mencari dari obat apa yang mereka dapatkan dari sarapan." Selain produk susu, mereka makan sayuran fermentasi seperti sauerkraut, bit acar, dan mentimun fermentasi, yang membangun lingkungan usus yang meningkatkan penyerapan mineral hingga 30%. Sayuran yang ditanam sendiri menyediakan magnesium, kalium, silika, dan mineral jejak penting untuk kesehatan tulang. Kadarnya sering lebih tinggi daripada hasil pertanian komersial. Kaldu tulang buatan sendiri digunakan dalam sup dan saus, mengandung kolagen dan glukosamin, mirip dengan suplemen sendi mahal, tetapi dalam bentuk yang lebih mudah diserap. Makanan Amish dinikmati bersama keluarga, dimakan tanpa terburu-buru, menurunkan kadar kortisol yang dapat merusak tulang. Mereka tetap pada 3 kali makan utama tanpa camilan terus-menerus, menjaga kadar insulin stabil dan mendukung regenerasi tulang. Dipadukan dengan aktivitas fisik seperti berkebun, yang meningkatkan keseimbangan dan stabilitas, gaya hidup mereka secara alami, menopang kekuatan tulang seumur hidup. Walelimata, manajemen nyeri dan penyembuhan alami, cara Amish. Pendekatan mereka terhadap manajemen nyeri juga membantu mencegah cedera. Alih-alih melihat rasa sakit sebagai musuh, mereka memperlakukannya sebagai informasi, meningkatkan kesadaran tubuh. Penelitian dari University of Pennsylvania menunjukkan bahwa orang yang menggunakan pereda nyeri pada tanda pertama ketidaknyamanan 3,4 kali lebih mungkin mengalami cedera kompensasi. Seorang petani Amish dengan sakit punggung akan menyesuaikan gerakannya atau mengubah posisi tidurnya daripada menutupi rasa sakit. Seorang pria tua bingung dengan iklan obat pereda nyeri. Mengapa kau menghentikan tubuhmu memberitahu ada yang salah?
Itu seperti menempelkan selotip pada lampu peringatan mobilmu. Ohio State University mencatat bahwa komunitas yang lebih jarang menggunakan obat pereda nyeri mengalami 65% lebih sedikit cedera kompensasi. Komunitas Amish juga saling menjaga, memberikan bantuan ketika seseorang merasa tidak nyaman untuk mencegah kerja berlebihan. Pedoman medis modern semakin mendorong pertimbangan sebelum mengonsumsi pereda nyeri untuk ketidaknyamanan ringan, mengakui peran protektif rasa sakit. Kita sebaiknya memikirkan apa sinyal rasa sakit itu, coba komunikasikan sebelum terburu-buru menekannya. Filosofi ini juga meluas pada penerimaan perubahan cuaca, menghasilkan manfaat tak terduga. Sementara orang Amerika sering hidup di lingkungan dengan suhu terkontrol, orang Amish mengalami fluktuasi suhu alami yang meningkatkan respons kardiovaskular dan sirkulasi. Penelitian dari University of Copenhagen menemukan bahwa orang tua yang terpapar perubahan suhu alami memiliki respons vaskular 23% lebih baik, membantu proses penyembuhan. Selama musim dingin, rumah Amish dijaga pada suhu lalu mengaktifkan lemak coklat dan mengurangi peradangan. Seorang wanita Amish tersenyum dan berkata, "Kalian mengeluh tentang dingin, tetapi kalian tidak memberi tubuh kesempatan untuk menghangatkan dirinya sendiri." Napesisahadu, Yahwanti, pelajaran Amish untuk umur panjang modern, kekuatan, tidur, dan tujuan University of Michigan menemukan bahwa individu yang beradaptasi baik terhadap perubahan suhu menyembuhkan luka 31% lebih cepat. Aktivitas musiman orang Amish, pekerjaan berat di musim semi, dan tugas lebih ringan di musim dingin menciptakan siklus alami istirahat dan penguatan, mengoptimalkan adaptasi fisik. Beberapa dokter kini merekomendasikan latihan suhu untuk meningkatkan sirkulasi dan pemulihan. Paparan alami memperkuat kepadatan tulang, daya tahan otot, dan sistem kekebalan. Jadi, bagaimana kita dapat menerapkan prinsip Amish tanpa meninggalkan kenyamanan modern? Penelitian dari Stanford's Longevity Center menunjukkan bahwa memasukkan 3 gerakan tradisional ke dalam rutinitas harian dapat meningkatkan keseimbangan, kekuatan genggaman, dan pemulihan cedera hanya dalam 8 minggu. Alih-alih latihan terisolasi di gym, pertimbangkan naik tangga, berkebun, atau mencuci piring dengan tangan. Seorang ahli telah mengembangkan protokol 5 gerakan, membawa benda berat, jongkok alami, meraih ke atas, menjaga keseimbangan di permukaan tidak rata, dan memutar tubuh dengan lembut, mengurangi paparan cahaya biru di malam hari, dan menggelapkan kamar tidur dapat menambah 3 menit tidur nyenyak, meningkatkan kesehatan sendi, menambahkan makanan fermentasi seperti yogurt, sauerkraut, dan kaldu tulang ke dalam pola makan mendukung kesehatan tulang dan sendi, membangun sistem kunjungan dengan teman dan keluarga, secara langsung memperkuat ikatan sosial. Yang terpenting, temukan cara untuk tetap berkontribusi, melalui sukarela, membimbing, atau mendukung keluarga, untuk mempertahankan rasa tujuan. Seorang pakar gerontologi mencatat, tubuh mengikuti pikiran. Saat kita percaya kita perlu kuat, kita akan kuat. Orang Amish tidak merancang gaya hidup mereka dengan tujuan kesehatan. Itu berasal dari keyakinan dan tradisi agama mereka. Namun, manfaat fisik yang mereka nikmati memberi pelajaran berharga. Dengan secara selektif mengadopsi prinsip-prinsip ini, kita dapat membentuk kehidupan modern yang memadukan kenyamanan dengan kebiasaan yang menjaga kekuatan, stabilitas, dan ketahanan hingga usia lanjut. Menua tidak harus berarti menurun. Orang Amish mengingatkan kita bahwa kesehatan berasal dari kebiasaan sederhana dan konsisten yang menjaga tubuh tetap aktif dan jiwa tetap teguh.